Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 5 ya mau menyampaikan materi Ibnu Taimiyah ya dengan masa masa sejarahnya nih 661 sampai dengan 728 Hijriah dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, untuk kelompok 5 ini saya sendiri Armalisa Duyani, kemudian ada Pak Laude, Agus Salim, Pak Muhammad Sahrum Alfan dan Pak Muhammad Hussein ya. Nah, untuk materi daftar pembahasannya ada biografi, karya-karya, dan pandangan ekonomi dan penutup ya. Materi ini kami sampaikan masing-masing dari kami itu ada 4 slide. Nah, untuk materi pertama terkait biografi akan saya sendiri sampaikan. Ya, nama lengkap dari Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Habbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Al-Himim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah ya, atau nama populernya biasa kita kenal dengan Ibnu Taimiyah ya. Beliau adalah anak dari seorang ayah ya, Sihabuddin bin Taimiyah, yang nama kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani ya. Lahirnya tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 1010 Rabiul Awal 661 Hijriah. Lahir di kota kecil ya di Haran tadi, eh, bagian utara Mesopotamia dekat Urfa, bagian tenggara Turki sekarang. Kota Haran terletak di tenggara negeri Sam ya, di Pulau Ibnu Amr antara Sungai Tigris dan Euphrates sekarang itu tadi Turki tadi. Iya. Nama lengkapnya adalah Abdul Habbas Taqiyuddin bin Abdullah bin Halim bin Abdul Salam ya tadi. Beliau lahir ini yang tadi. Kemudian seorang kakeknya, Majuddin Abdul Birkan Abdul Salam tadi adalah seorang ulama yang menguasai fikih dan tafsir, ilmu usul dan penghafal Al-Quran yaitu Hafiz. Ya. Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam dan pada dinasti Abbasiyah ya. Ketika berusia 7 tahun, yaitu 1262 Hijrah, Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus ya, karena sebuah tentara dari Mongol atas Irak ya. Pada zaman itu ada Islam sedang bergejolak ya, di mana ada situasi dan kemerosotan dan serta kemunduran dari Islam sendiri. Kaum muslimin pada saat itu terpecah-pecah dan raja raja satu raja dan lainnya itu memandang sebagai musuh bukan sebagai saudara seiman. Kemudian masa kecilnya pada usia sangat muda, Ibnu Taimiyah telah menyelesaikan pendidikannya di dalam berbagai bidang, diantaranya jurisprudensi yaitu fikih, kemudian hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat. Guru dari Ibnu Taimiyah sendiri berjumlah kurang lebih ya 200 orang, yang diantaranya adalah Samsudin Al-Maqdis, kemudian Ahmad bin Abdul Khair, Ibnu Abi Al-Yus, dan Al-Kamar bin Abdul Maij bin Al-Sakir ya, Yahya bin Al-Syairafi dan yang lainnya. Tuh. Kemudian ya karena tradisi lingkungan keilmuannya yang baik ya ditunjang dengan kejeniusannya yang mengantarkan beliau menjadi ahli tafsir dan hadis tadi. Nah, sejak kecil juga terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu pada ulama-ulama, hafiz dan ahli hadis di negeri itu. Kemudian karena kecerdasannya tadi ya, kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut menjadi tercengang gitu. Ketika usianya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji juga tentang Musnad Imam Ahmad sampai dengan beberapa kali. Kemudian Kutubah Sitoh dan Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir. Nah, di umur 17 tahun juga Ibnu Taimiyah ini juga diberi kepercayaan ya oleh gurunya yaitu Samsudin Al-Maqdis tadi untuk mengeluarkan fatwa, dan pada yang bersamaan juga ia memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Nah, kemudian pemikiran pemikiran revolusioner ini gerakan tajdid pembaruan dan istiadatnya dalam bidang muamalah membuat namanya terkenal di seluruh dunia ya.
Tuh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan Pak Alvan. Silakan Pak Alvan. Pak Alvan. Pak Sarum Alvan. Pak Sahrum. Masih mute kayaknya. Ya, Ya. lanjut Terima Pak. kasih ya Ya, kepada Ibu Amalisa ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mahakarya Ibnu Taimiyah. Jadi Majmu' Fatawa Syekh Al-Islam. Nah, di dalam ini kitab Majmu' Fatawa adalah kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah mengenai akidah, tauhid, fikih, usul, hadis dan tafsir. Kitab yang sangat tebal ini terdiri dari 37 jilid. Masing-masing jilid memuat lebih dari 200 halaman. Dikumpulkan dan diklarifikasi oleh Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim yang dibantu oleh putranya, yaitu Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim. Diterbitkan atas perintah Raja Fat Abdul Aziz Al Saud. Dicetak oleh Mujamma Al-Malik Fadli Taba'ah Al-Musab Al-Sarif Madinah Munawwarah di bawah pengawasan Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Kerajaan Arab Saudi. Untuk Al-Hizbah fi Al-Islam, Ibnu Taimiyah berbicara tentang standar masalah keuangan dalam 2 buku. Lebih spesifik pada Al-Hizbah fil Al-Islam, pada lembaga hizbah dalam Islam, dan Al-Siyasah Al-Syariah fil Islah Al-Rawiyah Al-Ra'iyah pada publik dan swasta hukum dalam Islam. Dalam buku utamanya, ia mengkaji banyak hal tentang pasar pada Rusdi dan Widya Stuti 2020 dan mediasi pemerintah dalam kehidupan finansial. Dalam buku berikutnya, ia berbicara tentang masalah pendapatan dan pembiayaan publik pada Hadi dan Nasution 2021. Dalam Asyasa As-Syariah fi Islah Ar-Rawiyah wa Ar-Rawiyah, Ibnu Taimiyah juga disebut sebagai pembaharu dengan pemahaman dekontaminasi pelajaran Islam pada awalnya 2022 sehingga tidak berbau dengan hal-hal yang berbau dosa. Di antara komponen-komponen pengembangan perubahan adalah pertama, melakukan perubahan terhadap praktik-praktik yang tidak Islami. Kedua, kembali ke kebutuhan esensial dan jiwa yang ketat murni. Bukan bersaing untuk pelajaran non-kunci dan tambahan. Ketiga, mewakili manfaat dari seluruh penduduk melalui campur tangan pemerintah dalam mengambil bagian dalam menjaga mereka dan perspektif licik dan berpikiran sempit. Berikut next. Ya. Lagi Pak? Selain karya tersebut, Udah. Ibnu Taimiyah mengarang buku yang mencapai 300 jilid. Di antaranya Kitab Ar-Rad A'la Al-Mantikin, jawaban terhadap para ahli mantik. Kemudian Manhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah, yaitu metode sunnah Nabi. Kemudian Bayan Muwafakat Sahih Al-Maqul Sarih Al-Mangkul. Ini uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil nakli yang jelas. Ar-Rad Al-Hulwiyah wa Al-Ittidaiyah, yakni jawaban terhadap faham hulul dan ittihad. Muqaddimah fi usul al-tafsir, sebagai pengantar mengenai dasar-dasar tafsir. Ar-Rad al-Falsafah Ibnu Rus
jawaban terhadap falsafah Ibnu Rus. Ittifa al-sirat al-mustaqim wa mukallaf asab al-jalum al-sarim al-maslul al-sayatim al-rasul al-sarim al-maslul fi bayan wajibat ummah nahwa al-rasul dan al-jawab al-sahih liman badala din al-masih sebagai jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al-masih dan sejumlah buku lain di bidang fikih. Next. Kontribusi pemikiran tentang ekonomi. Mekanisme harga, proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen. Harga adil, yakni nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Mekanisme pasar. Pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar terjadi. Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Ibnu Taimiyah juga menentang monopoli karena tidak adil dan merugikan orang lain atau zalim. Pada karakteristik dan fungsi uang. Fungsi utama uang sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Menentang keras segala bentuk perdagangan uang, mengalihkan fungsi uang. Next. Kontribusi pemikiran tentang ekonomi, yakni penurunan nilai mata uang. Menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang. Penguasa seharusnya mencetak fulus uang sesuai dengan nilai yang adil, proporsional atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman. Mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Mengenai hak milik individu, hak milik sosial atau kolektif, dan hak milik negara. Kemudian perencanaan ekonomi. Negara membutuhkan institusi yang berfungsi mengawasi laju pertumbuhan ekonomi. Institusi hisbah, lembaga yang berfungsi memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Nah, ini kemudian Ibu Amalisa yang berikut. Yang berikut ini akan disampaikan oleh Ya, terima Pak kasih. Husen. Ya, terima kasih Pak Ya, Ustadz. terima kasih Ibu Amalisa. Ya, Amalia. Pak. Pak Husen. Baik. Siap, terima kasih Mbak Ya. Lisa. Teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana kontribusi pemikiran Ibnu Taimiyah dan kemudian kita bisa lihat apakah negara kita mengadopsi pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah ya. Kita lihat bagaimana tentang konsep harga adil. Nah, ini kita akan bisa melihat apakah harga yang kemudian diterapkan dalam harga pasar di Indonesia ini mengacu pada pemikiran Ibnu Taimiyah ya. Kita lihat kompensasi yang setara yaitu penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Nah, Faman al-mis harga yang setara ya katanya yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan konsep la dororo wala diroro ya, yakni yang tidak melakukan dan tidak merugikan orang lain, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah ya, konsepnya la dororo wala diroro. Nah, di Indonesia kita lihat teman-teman sekalian, konsep harga adil ini kita rindu ya. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang kita bisa lihat disparitas harga ini sangat tinggi. Di mana kalau kita lihat ya kemarin kita kaitkan dengan TikTok Shop ya, bagaimana harga yang seharusnya di Indonesia itu seperti itu ya, misalnya setara,
tapi bisa jauh murah kan begitu. Akhirnya ada ketimpangan. Nah, makanya eh, terjadilah sebuah hukum kapitalisme ya yang dianut sehingga harga itu bisa dimainkan dengan teknik-teknik dan cara-cara tertentu. Maka apa namanya banyak sekali distorsi yang dilakukan bagaimana penerapan harga adil yang bisa kita lihat di masyarakat Indonesia yang terjadi sekarang ini. Baik, lanjut. Nah, ini konsep harga adil ternyata banyak distorsi ya. Padahal kalau kita melakukan apa hal yang kemudian bisa menjadi kontribusi kuat, maka keadilan itu akan merata. Di mana kalau seandainya tidak terjadi disparitas harga dengan barang yang sama, maka tentu keadilan akan bisa dirasakan oleh semua kalangan, baik penjual maupun beli. Nah, yang terjadi bagaimana sekarang misalnya pasar-pasar di Tanah Abang, itu kan banyak yang tutup misalnya di sisi garmennya. Itu salah satunya tidak menerapkan konsep harga yang adil yang disampaikan oleh pemikiran Ibnu Taimiyah. Walaupun negara akhirnya ikut campur dalam menangani hal ini ya, di mana kemudian banyak sekali kebijakan yang sampai presiden sendiri turun ya, bagaimana menangani hal seperti itu. Tapi lagi-lagi semua harga harga itu bisa dimainkan oleh kaum-kaum kapitalis yang hanya melihat dan berorientasi pada keuntungan semata yang kemudian tidak menjaga pasar. Baik itu. Kemudian ada lagi konsep Ibnu Taimiyah yang kemudian bisa kita rasakan apakah kemudian landasan ini bisa diterapkan di Indonesia atau sudah diterapkan di Indonesia. Yang kedua yaitu konsep hak milik. Nah, ada berapa hak milik tadi yang sudah disampaikan sama abang kita. Nah, setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pembaziran. Ia tidak boleh menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan bermewah-mewahan. Saya kira konsep hak milik individu ini juga memang sudah diatur ya di dalam undang-undang kita ya kemana kemudian tapi lagi-lagi banyak sekali terjadi distorsi-distorsi yang pada penerapan hukumnya banyak sekali hak-hak milik individu ini dirampok baik dirampok oleh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat atau oleh negara ya kita bisa lihat bagaimana keluhan-keluhan penyerobotan hak milik yang kemudian dijadikan apa namanya aset tertentu oleh kalangan tertentu dan banyak sekali berujung pada di pengadilan. Nah, itu kita lihat ya bagaimana terjadi mafia-mafia tanah ya yang kemudian akhirnya ini kan konsepsinya hak milik seseorang itu sudah dijaga ya. Bagaimana tanah yang sudah diduduki lama bisa diambil. Nah, bagaimana kelompok tertentu merampok seseorang ya hak miliknya dengan mengedepankan atau bersembunyi dalam sebuah undang-undang ya. Kita lihat saya menyaksikan betul praktek-praktek perampokan hak milik ini dan kemudian ini menjadi perhatian. Padahal ketika kemudian hak milik seseorang dijaga, maka ini juga salah satu fungsi di mana maqasid syariah ya, bagaimana kita kemudian menjaga hak kita dan itu adalah sebagai jihad ketika kemudian kita bisa menjaga hak individu kita. Nah, Ibnu Taimiyah kemudian dalam kontribusinya memerhatikan betul bagaimana konsep hak milik ini adalah betul-betul terjaga dan negara melindunginya. Nah, ini yang kemudian ini kenapa seperti itu agar tidak terjadi chaos ya. Dimana kalau seandainya hak milik seseorang tidak dijaga, maka begitu akan mudah seseorang itu mengambil hak orang lain. Dan tentu ini akan menjadi kekacauan sosial, maksudnya gitu. Nah, kedua adalah hak milik sosial kolektif, di mana hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ya, misalnya Rasulullah SAW bersabda, manusia itu berserikat dalam pemanfaatan tiga hal, yaitu air, rumput, dan api. Nah, ini juga yakin Indonesia telah mengatur konsepsi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam banyak undang-undang ya. Ini bisa kita lihat dalam pasal berapa nih Mbak Nisa bahwasannya negara itu air kemudian tanah bagaimana itu negara mengatur tentang kehidupan sosial ini. Tapi lagi-lagi kalau dalam prakteknya saya memotret bagaimana ini juga terjadi distorsi ya. Bagaimana kelompok tertentu bisa menguasai sebuah milik sosial ya, kolektif sosial itu dengan berlindung dalam
banyak hal ya, terutama dalam undang-undang sehingga kemudian tidak terjadi sebuah kecelakaan sosial. Dan ini saya melihat potret-potret seperti ini dan kemasannya sangat baik dan bagus, terlihat tidak terjadi sebuah penyelewengan hak milik sosial. Padahal kemudian inti dari penjagaan atau konsep hak milik sosial ini tentu kita yakini bahwasanya ketika hak-hak sosial ya berupa air dan sebagainya ya yang dimiliki oleh manusia secara umum ketika terjaga misalnya maka insya Allah akan menimbulkan keadilan sosial. Nah, kenapa? Karena yang kemudian misalnya air aja yang kita bisa nikmati kan. Nah, sekarang udah mulai banyak krisis ya dan sebagainya. Tentu ini akan menimbulkan lagi kekacauan-kekacauan sosial. Bagaimana pengolahan air yang kemudian tidak tertata dengan rapi dan baik di dalam sebuah prosepsi konsep hak milik sosial ini, maka ini tinggal menunggu waktu bagaimana ketidakadilan sosial akan menyinggapi semua masyarakat Indonesia dan pada ujungnya adalah kekacauan sosial. Maka Ibnu Taimiyah konsen betul pada hal-hal seperti ini. Misalnya bagaimana pengaturan air dengan baik, kemudian hal-hal yang bersifat sosial lainnya, sehingga kemudian bisa menjadi kekuatan tersendiri. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana konsep hak milik negara, Ibnu Taimiyah juga kemudian menguatkan pada pemikirannya, yaitu negara membutuhkan hak milik dalam memperoleh pendapatan, sumber penghasilan, dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya seperti untuk pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, hukum, dan secara umum melindungi penduduk. Nah, banyak sekali hak milik negara ya, kalau bahasa kita usaha-usaha yang dikelola oleh BUMN itu salah satu hak milik negara ya. Kemudian tanah, hutan, kemudian yang dimiliki oleh negara, kemudian hal-hal sektor privat dan seterusnya. Tentu Indonesia dalam kaitannya sangat memperhatikan ini semua. Tapi lagi-lagi dalam perjalanannya kita lihat bersama kan, banyak sekali juga distorsi bagaimana yang harusnya dikelola oleh negara kita melihat dijual dan akhirnya juga menimbulkan kekacauan ya, di mana hal-hal yang kemudian juga harus dijaga dan kemudian dikembangbiakan dan dikelola oleh negara sehingga bisa menghasilkan berkeadilan sosial juga lagi-lagi juga kita melihat banyak distorsinya. Padahal kalau negara ini komitmen menurut Ibnu Taimiyah menjaga hak individu, kolektif sosial dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh negaranya, maka akan menciptakan negara yang berkeadilan. Baik, itu ada Itu aja, lagi, Pak. Mbak? Itu lagi Eh, mana? sudah. Boleh kasih slide? Satu lagi nggak usah, Pak? Oh ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kemudian eh, dari sisi tadi kita sampaikan bagaimana konsep-konsep yang dijaga oleh Ibnu Taimiyah. Nah, ini bagaimana selanjutnya pemikiran beliau dalam hal-hal berapa hal ya. Yang pertama, eh, menghilangkan kemiskinan, yaitu menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu pendudukan agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih besar. Dan ini menjadi isu negara ya, apalagi kemudian sekarang sedang akan pemilu, maka target menghilangkan kemiskinan itu menjadi prioritas kampanye ya. Bagaimana calon presiden ini targetnya seperti ini. Kenapa? Karena ini menjadi fundamental ya. Seseorang itu berapa dalam jangka pemimpin kita dalam jangka 5 tahun ke depan bisa menghilangkan kemiskinan. Kenapa kemiskinan juga tidak hilang? Memang sejarahnya seperti itu, tidak akan pernah hilang kemiskinan itu. Pada suatu hari nanti kelak kita akan menemukan sebuah pemimpin yang memang adil ya. Kenapa? Karena konsep pasar yang kemudian berlaku itu kan seringkali kemudian beradu dengan konsep-konsep pemikiran yang lain, kapitalis, liberalis dan seterusnya. Nah, akhirnya kemudian menimbulkan output kemiskinan. Nah, kemiskinan ini memang hal yang sangat terbiasa dalam sebuah hukum pasar. Mereka-mereka yang kalah dalam pertarungan permainan pemikiran atau konsepsi perdagangan pasar, maka akan terjadi kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah satu sisi menjadi bagaimana tugas pemerintah
Karena kalau pemerintah tidak hadir dalam menghilangkan kemiskinan, maka sangat berat. Karena itu juga salah satu tugas pemerintah ya. Makanya kemudian Ibnu Taimiyah konsen betul bagaimana bisa menghilangkan kemiskinan dengan berekonominya keadilan. Nah, bagaimana apa namanya teori-teori yang akan dikembangkan Ibnu Taimiyah itu atau pemikirannya betul-betul kita akan melihat bagaimana utamanya adalah menghilangkan kemiskinan. Yang kedua adalah pemikirannya Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga. Nah, ini penting. Pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan harga manakala didapati adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian negara. Nah, pemikiran Ibnu Taimiyah ini teman-teman sekalian, kalau dalam pelaksanaannya diadopsi oleh Badan Pangan Nasional ya, Bappenas ini, saya tahu betul bagaimana Bappenas ini menjaga stabilisasi harga ya, sehingga kemudian ketika ada permainan harga di pasar, dia akan ikut campur dalam menangani dan menstabilisasi harga. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini juga menjadi adopsi pemikiran Ibnu Taimiyah, karena di lapangan itu praktek-praktek ekonomi ini tidak bisa bersih, tidak bisa murni, karena ada banyak pihak yang akan melihat keuntungan sepihak tentang regulasi pasar yang ada. Nah, karenanya regulasi harga tentu pemerintah harus hadir, dan alhamdulillah Indonesia sudah memiliki badan pangan ya, di mana Badan Pangan ini salah satu tugasnya adalah stabilisasi harga pasar, di mana dia menentukan harga batasan bawah atau batasan atas sehingga para pemain pasar itu tidak bisa semena-mena memainkan harga. Misalnya harga 9 bahan pangan ya, kalau teman-teman main di bisnis ini, tentu ini menjadi concern Badan Pangan. Betul-betul harga ini dijaga. Misalnya kemarin terjadi kelangkaan minyak dan sebagainya, akhirnya turun, kemudian menciptakan teknik dan cara supaya harga minyak tidak bisa naik lagi dan sebenarnya. Nah, bayangkan kalau seandainya Ibnu Taimiyah tidak menyampaikan inspirasi regulasi harga, maka akan terjadi barbar dalam perdagangan kita. Nah, alhamdulillah kita bersyukur Indonesia mengadopsi, menurut saya, daripada pemikiran Ibnu Taimiyah itu. Yang ketiga, kebijakan moneter, yaitu kebijakan negara bertanggung jawab untuk mengontrol nih ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang. Yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Walaupun hari ini dolar, saya kan salah satu eksportir, dolar ini sekarang udah gila-gilaan. Nah, tapi kan isunya dialihkan terus sehingga mungkin tidak terasa. Padahal pemerintah ikut andil ya dalam bagaimana melakukan kebijakan moneter ini. Karena lagi-lagi mata uang yang lain, terutama dolar ini selalu akan menjadi momok manakala pemerintah tidak ikut hadir. Dan ini mempengaruhi semua sendi-sendi ekonomi. Nah, Ibnu Taimiyah menyarankan bagaimana supaya kebijakan moneter ini dijalankan dengan baik. Nah, salah satunya bagaimana penerapan mencetak uang misalnya agar kemudian juga terjadi stabilisasi, kemudian penekanan mata-mata uang asing ya dengan cara penguatan ekonomi di dalam. Nah, bagaimana ekspor keluar sehingga divisa kita naik dan sebagainya. Tentu ini kebijakan moneter ini kerap dilakukan pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga, dan Ibnu Taimiyah telah memberikan konsep pemikiran ini. Lagi-lagi saya lihat dalam praktek di Indonesia ini banyak sekali distorsi ya, bagaimana mata uang yang beredar, dolar yang beredar sehingga dolar terus naik dan seterusnya, ini dimainkan karena ini menjadi opportunity tersendiri. Kalau teman-teman main di bursa saham misalnya, bagaimana ini akan menjadi sebuah tren untuk dimainkan. Nah, ini kemudian pemerintah harus hadir agar menjaga moneter kita lebih baik. Nah, yang terakhir, bagaimana kontribusi pemikiran Ibnu Taimiyah di dalam perencanaan ekonomi, yaitu salah satu cara yang efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan perencanaan ekonomi. Negara membutuhkan institusi gunanya untuk mengawasi laju pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu institusi Hisbah. Ya, Hisbah juga diterapkan di Indonesia ya. Bagaimana mengontrol pasar ya, ada di Badan Menteri Perdagangan, menteri-menteri terkait ya, Badan Pangan dan sebagainya. Ini salah satu bagian dari institusi Hisbah ya, hanya nama saja yang berubah disesuaikan dengan negara masing-masing tentunya. Nah, harus hadir kenapa? Karena kalau tidak hadir, maka mengurus hidup hajat orang banyak ini tidaklah mudah.
Negara harus hadir sehingga dengan regulasinya semua hidup hajat orang banyak ini bisa terkendali. Bayangkan satu komoditi saja, misalnya kemarin minyak, itu menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Negara bisa hancur gara-gara itu. Terjadi chaos demo, kemudian terjadi penurunan pemerintah dan sebagainya. Hanya satu komoditi. Bagaimana komoditi-komoditi sensitif misalnya, ketika negara tidak hadir, tidak ada institusi hisbah di sebuah negara, maka tentu akan menjadi kekacauan sosial dan akhirnya juga tidak baik kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi yang luar biasa dan tentu kontribusinya ini diserap habis oleh Indonesia. Hanya saja penerapannya tentu ini beragam cara dan kemudian beragam persepsi dan sudut pandang bagaimana penerapan ini. Ada yang baik, berjalan dengan baik, ada juga distorsi. Itu hanya masalah waktu, tapi kemudian kontribusi-kontribusinya kita rasakan bersama di Indonesia sehingga ekonomi di Indonesia walaupun dalam banyak sudut pandang baik, tapi insya Allah ke depan akan lebih baik lagi, walaupun dalam sudut pandang yang lain pun kurang baik, tapi insya Allah juga akan baik kembali kepada pemerintah kita, bagaimana memastikan perjalanan ekonomi ini menjadi perjalanan yang lebih baik untuk bangsa kita. Baik, itu barangkali selanjutnya Pak Laude. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Husein. Pak Laude, silakan Pak. Ya, baik Bu, terima kasih. Bismillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman dan khususnya kepada Pak Dokter yang membimbing kita sampai kesempatan kali ini, dan kami atau saya melanjutkan dari materi teman-teman kelompok 5 kami, yaitu kontribusi pemikiran tentang ekonomi, tentang al-hisbah. Tujuan dari institusi hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan, al-ma'ruf, dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan, al-munkar. Di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Kemudian, seseorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai muhtasib, yang ditunjuk sebagai dalam institusi hisbah ini, haruslah memiliki integrasi moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar, dan urusan industri. Melalui hisbah pula, negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi sosial ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi seperti mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, penimbunan barang, dan praktik riba. Selain itu, muhtasib juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, pelaksanaan kewajiban agama, dan kerja pemerintah. Sedangkan fungsi ekonominya terdiri dari memenuhi dan mencukupi kebutuhan, pengawasan terhadap industri, pengawasan atas jasa, pengawasan atas perdagangan. Kemudian lanjut, Bu. Kemudian kontribusi pemikiran tentang ekonomi yang berkaitan dengan keuangan publik. Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang anggaran belanja lebih lengkap ketimbang tentang penerimaan. Pembagiannya atas penerimaan publik menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ghanimah, kemudian sedekah, kemudian yang ketiga adalah fai. Yang berkaitan pula dengan pembagian kategori serupa dalam pengeluaran publik. Ibnu Taimiyah melarang pengelakkan pajak dan menasihati para pedagang untuk bersikap adil, dalam pengenaan dan pengumpulan pajak meskipun itu atas pajak ilegal. Ia mengingatkan konsekuensi dari pengenaan pajak yang diskriminatif dan tak adil. Kemudian, sumber pendapatan yang paling penting menurut
Ibnu Taimiyah adalah zakat. Tetapi jumlah pokok kepentingan yang bisa dibiayai dari dana zakat itu sangat terbatas. Penerimaan dari ghanimah adalah tak menentu. Hanya bisa diharapkan jika terjadi perang melawan orang-orang kafir. Kemudian sumber yang ketiga yaitu penerimaan yaitu tentang fai. Termasuk di dalamnya ada jizyah, pajak atas tanah, kharaj ya, dan berbagai jenis pajak lainnya. Tidak bisa digunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan pembiayaan untuk pertahanan keamanan dan pengembangan sepanjang waktu. Dalam kitab Al-Fatawa, karangan Ibnu Taimiyah sendiri, disebutkan sebagai pertimbangan untuk menjadikan bagian dari pembiayaan publik diperlukan untuk membangun jembatan, jalan, dan sebagainya. Disebutkan juga bahwa kekayaan yang tak mempunyai ahli waris dan barang hilang yang tak jelas pemiliknya dapat dijadikan sumber pendapatan negara untuk membiayai utilitas umum. Ya. Ada lagi Bu setelah ini? Ada lagi Bu Lisa? Oh ya, penutup ya. Penutup. Kemudian teman-teman yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita semua. Terakhir penutup, Ibnu Taimiyah wafat di dalam penjara Qal'ah di Dimashq yang disaksikan salah seorang muridnya bernama Ibnu Qayyim. Ya. Dia berada di penjara selama 2 tahun 3 bulan atau 27 bulan ya, dan beberapa hari. Kemudian mengalami sakit 20 hari lebih. Jenazahnya disalatkan di Masjid Jami Bani Umayyah setelah salat zuhur dan dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara, dan para penduduk. Dan kalau nggak salah dimakamkan setelah salat asar. Ia wafat pada tanggal 20 Zulhijjah 728 Hijriah atau kalau Masehi 1328 Masehi. Kemudian pemikiran Ibnu Taimiyah ini menawarkan solusi kepada negara, yaitu hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma-norma dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian. Hasil renungan dan pemikiran Ibnu Taimiyah sebenarnya tidaklah terbatas hanya pada persoalan ekonomi saja. Lebih dari itu, mencakup sebagian aspek kehidupan dalam negara dan agama. Dan tadi teman-teman kelompok kami sudah sebutkan beberapa aspek yang banyak digeluti oleh Imam Ibnu Taimiyah. Gimana moderator, sudah selesai atau ada lagi? Oh ini ya. Kutipan dari apa? Ungkapan yang masyhur dari Ibnu Taimiyah, perkataan yang salah satu dari perkataan yang terkenal dari beliau tentang fungsi negara. Ia katakan bahwa tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan, yaitu al-ma'ruf yang dia maksud tadi, dan mencegah kemungkaran, mungkar. Kemudian juga beliau dalam kitabnya Majmu' Fatawa, ia mengatakan bahwa takutlah engkau kepada Allah dalam perbuatanmu terhadap manusia, namun janganlah engkau takut kepada manusia dalam berbuat sesuatu karena Allah. Dan berharaplah kamu kepada Allah dalam berbuat sesuatu untuk manusia. Namun janganlah kamu berharap kepada manusia dalam perbuatanmu yang kamu kerjakan karena Allah. Dan memang dari ungkapan ini, dari perkataan Ibnu Taimiyah ini, beliau realisasikan dalam kehidupannya, sebagaimana tadi kita dengar bersama bahwa beliau itu meninggal dalam penjara karena mempertahankan pendapatnya, tentu karena atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah seorang Muslim ya. Ya mungkin
saya ucapkan terima kasih dari kelompok 5 dan khususnya kepada Pak Dr. Hendra. Jazakumullah khairan juga kepada semua teman-teman. Barakallahu fikum dan saya kembalikan kepada Bu Lisa. Silakan Terima Bu. kasih Pak Laude. Baik, Bapak Ibu, Pak Hendra, untuk pemaparan materi dari kelompok 5, Pak, sudah selesai, Pak. Mungkin dari Pak Hendra ada yang mau ditambahkan, Pak, atau mungkin hal-hal yang kurang tepat dari penyampaian kami, Pak. Mohon masukan dan arahannya. Baik, terima kasih. Silakan di close itunya. Oh, siap, Pak. Oke, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan Bapak Ibu berdiskusi. Habis itu nanti kalau saya tambahkan. Silakan.